Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awalan ismahuli an u'arifa nafsi lakum jami'a. Ismi sima khairu syafa'ah. Ana talibah min qismi ta'lim lughah arabiyyah al-jami'ah al-hukumiyah al-islamiyah Sayyid Ali rahmatullah tulung agung. Wa fi hadzal liqa sa'ulqi lakum al-mabahith 'anil nuzulil Qur'an wa asbabin nuzul. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari nuzulul Quran. Secara harfiah, kata nuzul berarti turun, yakni turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Namun, dalam konteks nuzulul Quran, kata nuzul tidak dapat diartikan secara harfiah, namun harus diartikan secara majazi. Dan pengertian nuzul Quran secara majazi adalah penyampaian informasi atau wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Dalam pembahasan nuzulul Quran, kita akan sering mendapati kata nazala dan anzala dalam contoh-contoh ayatnya. Kedua kata ini berasal dari kata nazala. Lalu, apa perbedaan keduanya? Yang pertama, kata anzala. Kata ini berarti menurunkan secara keseluruhan. Biasanya digunakan dalam ayat yang menerangkan tentang penurunan Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfud dan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian kata nazala. Kata ini berarti menurunkan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Kata ini digunakan dalam ayat yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dalam proses nuzulul Quran terdapat 3 tahapan. Yang pertama, Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfud, seperti dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21-23 yang bunyinya bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud. Ya, artinya bahkan yang mereka dustakan itu adalah Quran yang mulia yang diturunkan ke Lauhil Mahfud. Apa itu Lauhil Mahfud? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap yang kedua adalah Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Qadr ayat 1 yang bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menurut pendapat yang paling sahih, Baitul Izzah merupakan langit yang paling bawah, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi. Sedang tahap yang ketiga adalah Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surah Al-Isra ayat 106 yang bunyinya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Ya, artinya wa Qur'anan faraqnahu, dan kami telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin, agar kamu, Nabi Muhammad, membacakannya kepada manusia secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bagian demi bagian. Pada ayat ini Allah memakai redaksi nazala, yang artinya Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas apa itu asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari 2 kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sabab, sedangkan nuzul berarti turun. Secara terminologi, kita dapat mengartikan bahwa asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya suatu ayat Quran, baik menjelaskan suatu hukum asalnya dalam berupa pertanyaan maupun peristiwa.
Ada dua hal yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Yang pertama, karena suatu peristiwa. Contohnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang bunyinya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Dan janganlah kamu mendekati sholat atau kamu melakukan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa di mana pada zaman Nabi Muhammad ada seorang imam yang sedang membaca surah dan surah itu salah karena dia salah membaca surah itu karena dia dalam keadaan mabuk. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad dan terdapat larangan menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Macam yang kedua dalam asbabun nuzul adalah berupa pertanyaan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 85 yang bunyinya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah sesungguhnya ruh itu merupakan urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu tentang hal itu kecuali hanya sedikit. Ayat ini merupakan jawaban atas pernyataan kaum Nabi Muhammad yang menanyakan apakah ruh itu. Syukron hadza minni idza wajadtum khata' faqulu al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.